Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga sehat-sehat saja ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Elisa di sini, masih dalam pembelajaran tematik, dan kali ini Ustazah akan membahas tentang membuat laporan dan wawancara. Maaf ya, membuat laporan wawancara ya. Baik anak-anak, sebelumnya kita akan membuat laporan wawancara dulu, kemudian baru dibuat laporannya. Adapun beberapa tahapan membuat laporan wawancara, yang pertama adalah itu membuat latar belakang. Kemudian yang kedua adalah membuat maksud dan tujuannya apa anak-anak melakukan wawancara ya. Maksudnya apa, tujuannya apa, dan yang ketiga adalah memberikan topik wawancaranya. Nah, seperti apa contohnya nanti akan kita bahas. Kemudian menentukan waktu dan tempatnya, dan yang kelima menuliskan isi dari wawancaranya, serta yang keenam terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat latar belakang. Isinya apa ya latar belakang ya? Latar belakang adalah menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya bagaimana? Misalnya anak-anak alasannya karena tugas ya. Contohnya begini nih. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas. Nah, ini karena tugas ya, untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Ini contohnya. Ya, latar belakangnya adalah alasannya apa. Dan yang kedua, maksud dan tujuan dari melakukan wawancara. Anak-anak menuliskan maksudnya dan tujuannya dilakukan waktu melakukan wawancara. Contohnya seperti ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan kewajiban, hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini contoh dari maksudnya apa, tujuannya apa, di sini sudah tercantum ya, seperti itu. Kemudian anak-anak menuliskan topik wawancaranya. Nah, seperti apa topik wawancara yang dimaksud adalah begini contohnya ya. Tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jika anak-anak hanya tumbuhannya, tetap terus tumbuhan saja atau hewan saja ya, seperti itu. Berikutnya tentu saja menuliskan laporan waktunya, kapan, dan tempatnya di mana kegiatan yang kalian wawancara yang kalian lakukan. Nah, contohnya ada seperti ini ya. Misalnya tanggalnya hari apa, tulis seperti ini. Kamisnya tanggal berapa, jam berapa, ditulis seperti itu juga. Kemudian tempatnya di mana, jadi tulis sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan. Nah, berikutnya adalah laporan hasil wawancara. Isinya ya, apa yang dituliskan? Pertama, narasumbernya siapa, yang mewawancara siapa. Kalau ada yang menulis, tulis siapa yang menulisnya atau yang merekamnya siapa. Kemudian hasil wawancaranya seperti apa. Contohnya begini. Narasumbernya misalnya namanya Bapak Kurniawan, yang mewawancaranya Telani ya. Hasilnya pada hari Kamis 3 Januari 2009 pukul 8 sampai 9, tuliskan juga ya. Saya melakukan wawancara dengan Bapak ini yang hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu. Kesimpulan yang terakhir adalah anak-anak menuliskan kesimpulan wawancara. Bagaimana cara menuliskan wawancara? Menuliskan kesimpulan wawancara. Caranya seperti apa? Akan kita bahas. Nah, yang pasti kesimpulan adalah ringkasan isi teks dengan membuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Kalimatnya efektif dan tidak mudah dipahami ya. Contohnya seperti ini. Mendengarkan informasinya terlebih dengan detail, kemudian apa sih yang menjadi dasar pemikiran dari informasi yang kita ambil ya, dan yang ketiga adalah menyeleksi dan menentukan pokok pikiran kita. Seleksi dulu nih yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang kita akan seleksi ya, kita ambil sebagai kesimpulannya. Kemudian menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat yang sesuai dengan kalimat kita ya. Kemudian menyampaikan isi kembali dalam tulisan yang jelas dan runtut, jadi harus sesuai. Jadi seperti itu. Nanti akan kita coba praktek ya, seperti itu.
Nah anak-anak, demikian dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.